three types of isolated singular points, residues at poles, terus ada beberapa soal, termasuk soal yang dari Moodle kemarin. Terus ada ini section 70, 50, 51 ini buat jawab soal juga. Terus ada request tentang section 76 sama beberapa soal pembuktian gitu. Oke. Langsung aja kali ya. Udah banyak kan ya yang masuk. Yuk, yang pertama. Bisa nih. Tentang three types of isolated singular points. Rick, ayo Rick. Oke. Jadi kalau misalkan lihat apa namanya, ngomongnya ngelihat ini deret Laurennya, karena ada di sini kan ada fungsinya kan fungsi z, terus ada kayak kalian lihat dua deret kan, yang satu ada an, yang pangkatnya ngomongnya pangkat z min z0-nya positif dalam arti ya r-nya gitu kan. Terus ada satu lagi deret yang konstannya bn, terus per z min z0 pangkat n. Nah, ini kan dibilang maksudnya titik singular itu kan, maksudnya titik singular itu kan berarti kan kayak dia itu titik di mana kalau misalkan kita taruh z sama dengan segitu, fungsinya meledak. Nah, jadinya di sini dibilangnya Z0 adalah titik singular terpencil ya kan, karena di situ Z min Z0 kalau misalkan kita masukin di FZ ini sama dengan Z0, berarti kan dia BN per 0. Nah, berarti kan dia kan kayak akan meledak gitu nilainya. Makanya titik singular. Nah, jadinya yang dibilang di sini tuh yang pentingnya tuh yang dari singular, karena kita mau nyari singular berarti kita bukan ngomongnya terlalu nggak merhatiin sih, cuman kayak kita lebih fokus ke yang pangkatnya negatif kan, berarti yang BN per Z min Z0 pangkat N. Nah, ini bagian utama deretnya untuk kita nyari titik singular terpencil. Oke, Vin tolong di next, Vin. Nah, jadi kalau titik singular itu sebenarnya ada titik kutub, ya ngomongnya order K. Jadi kalau misalkan kita baca, jika ada K dalam bilangan bulat sehingga BK nggak sama dengan 0, dan BN sama dengan 0 untuk setiap N untuk setiap N lebih besar dari K. Nah, jadi misalkan kalau misalkan K sama dengan 5, berarti ntar B5 tuh 0, tapi B6 berikutnya tuh 0. Nah, sorry. Kalau misalkan K sama dengan 5, nah misalkan B5 sama dengan nilainya 1 nih, tapi ntar B6, B7 itu nilainya semua 0, berarti kan dalam arti lain, deretnya berhenti di N sama dengan 5 gitu loh. Nah, itu maksud aku tadi. Nah, berarti itu dia tuh titik kutub order 5. Jadi maksudnya itu nggak sebenarnya kan, tadi kan kalau misalkan kita lihat deret tadi, itu kan N sama dengan 0 menuju tak hingga. Cuman sebenarnya nggak ini sih, kalau misalkan dia titik kutub order K, berarti itu stop di di titik K gitu. Nah, kalau misalkan K-nya sama dengan 1, maka Z sama dengan Z0 itu dibilangnya nanti titik kutub sederhana. Jadi kalau misalkan tadi contoh kita ya, kalau misalkan K sama dengan 5, berarti nanti titik kutub order 5 gitu kan. Oke. Nah, terus ada titik singular yang tipe berikutnya itu ada titik singular terhapuskan. Jadi kalau misalkan ya bagian utama nilainya 0. Jadinya kalau misalkan kita balik ke yang tadi, itu berarti deret BN itu sama dengan 0. Oke, nah terus ada yang namanya titik singular esensial. Jadi kalau misalkan suku tak 0 pada bagian utama deret itu banyak. Jadi kalau misalkan K-nya itu
Jadi kalau misalkan yang kalau kita lihat yang di atas itu nggak terpenuhi, berarti dia itu masuk titik singular esensial. Gitu. Ya kan ya, Vin ya? Yang aku ingat sih begitu. Yes, ada contohnya nanti di belakang. Contoh penerapan untuk setiap titik singular ini ada yang nanti untuk yang pole habis ini. Nah ini contohnya kayak gini nih. Boleh Rick, lanjut Rick. Oke, kalau misalkan ya kalau mau ya kalian bisa coba sendiri, sini kan gampang kan. Nah kalau misalkan kan ada begitu tuh. Ngomongnya di ini nih ya, kan Z min Z. Z kuadrat min 2Z plus 3 per Z min 2. Berarti kita mau nyari titik kutub seperti apa di Z sama dengan 2. Nah, dengan manipulasi aljabar ya, kalian bisa dapat itu kan Z kuadrat min 2Z plus 3. Nah, Z-nya kan bisa dikeluarin dari Z kuadrat minus 2Z. Jadinya nanti Z dikali Z minus 2. Nah, kayak gini kan bisa dipisah tuh jadinya. Iya kan? Nah, jadi anggapannya dia simple pole. M sama dengan 1, di Z sama dengan 2. Di mana residunya dia sama dengan 3. Ya, residunya itu ini koefisien dari Z min 2 pangkat. Ya, berarti kan kalau misalkan tadi fungsi yang tadi kan di deret Laurent tadi, Bn-nya itu residunya gitu ya? Iya, B1 berarti. Karena pangkatnya yang min 1. Oke. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, terus misalkan ada fungsi begini nih. Berarti titik kutubnya kan ada di Z sama dengan 0. Kita mau nyari titik, ada ya Z sama dengan 0 sama Z sama dengan minus 1 kan? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat itu kan 1 per Z kuadrat dikali 1 per 1 minus Z. Di mana itu tuh bisa dijabarin gitu. Nah, kayak gitu kan. Kan kalau misalkan kalian lihat kan 1 plus Z, 1 per 1 plus Z itu kan bisa dibuka kan gitu kan. Kalau misalkan kayak pembagian gitu. Nah, habis itu ntar jadinya dapat 1 Z, 1 per Z kuadrat dikali 1 min Z plus Z kuadrat, ya dan seterusnya gitu. Nah, habis itu nanti kalian masukin aja 1 per Z kuadratnya. Dapatnya nanti kan 1 per Z kuadrat minus 1 Z plus 1 bla bla bla. Nah, berarti kan ini kan deret Laurentnya gimana? Deret Laurentnya itu kan min 1 per Z plus 1 per Z kuadrat kan, yang dua suku pertama itu di deret kita ini. Nah, jadinya kan itu bagian utamanya tuh. Nah, berarti dia stop di mana tuh? Berarti, nah, kita lihat di sini, berarti kan dia kan stop di B2 kan. B2 sama dengan 1. Pas B3, B4, B5 dia sama dengan 0. Nah, berarti dia titik kutub order 2. Gitu. Nah, dan residunya didapat sama dengan minus 1. Residu dari ini, dari yang ini nih. Ini. Koefisien dari Z pangkat min 1. Ada yang tepat ya, Vin? Bukan, kalau residu selalu pangkat min 1. Oh iya ya. Kalau order ngambil yang ini, order ngambil yang pangkatnya paling kecil. Iya, aku meringat. Lanjut. Oke. Nah, kan kita ada sin H Z per Z pangkat 4. Kalau misalkan sin H itu manggilnya apa ya? Aku lupa loh. Hiperbolik. Ya, sin hiperbolik. Nah, sin hiperbolik itu kan ya kalau misalkan dicari di ini kan ada rumusnya kan. Ada penjabaran deret Taylor lah. Ya, deret Taylor. Nah, jadinya ketar dapat 1 per Z4. Nah, sin hiperbolik Z itu jadi dijadiin deret Taylor. Nah, dapatnya kan Z plus Z pangkat 3 per 3 itu bla bla bla.
Nah, kalian masukin lagi kayak tadi, kayak example 2. Z, 1 per Z pangkat 4-nya. Jadinya dapat tuh 1 per Z pangkat 3 plus 1 per 3 ini kali 1 per Z, dan seterusnya. Nah, berarti kan di sini kan ordernya 3 kan? Di mana ya residunya sama dengan 1 per 3 faktorial. Kayak ini kayak contoh-contoh sederhananya ya. Untuk kalau misalkan kali kita mau cari titik kutub order M. Oke. Ini Oke, full sampai page. sini ada yang mau ditanyain nggak? Kita Oh, ya. mau tanya kok. Itu selalu pangkat apa namanya Z-nya selalu pangkat -1 ya kok yang diambil. Yes, selalu kalau residu ya, residu yes. Ada penjelasannya di buku juga sih sebenarnya. Aku mau nanya kok. Bentar ya, aku nanti share screen. Itu siapa tadi yang mau nanya? Yohan. Ya? Yang itu tadi yang contoh kedua itu berarti kalau apa itu juga kita bisa ngitung pol yang Z sama dengan -1 ya? Z sama dengan -1. Harusnya bisa. Oh iya, kalau ngitung integral harus dicari semua kan ya? Residunya. Iya. Oh ya, oke. Thank you. Nih, di section 69 tentang residu. Nah, ini dibilang the complex number B1. B1 itu yang ini ya, pangkatnya -1. Itu dibilang sebagai residu dari FZ di Z0 gitu. Ini ngambil dari sini sih sebenarnya, dari section 69 gitu. Dia udah definisikan sendiri, jadi kita ngikutin aja bahwa kalau nyari residu ya ambil koefisien dari Z pangkat dari yang ininya Z min Z0 nya pangkat -1 gitu ya, gitu ya. Ya gitu sih. Iya tadi Yohan kan nanya kan yang Z min 1 ya? Iya, Z sama min 1 ya ada. Bisa juga nyari. Ada 2 contohnya. Ya kan Evin ya? Yang apa tuh? Buat example 2. Titik kutubnya kan berarti kan ada 2 kan? Sebenarnya kalau misalkan kita ada yang Z sama dengan 0 sama Z sama dengan -1. Oh iya, bisa di ini lagi kok, bisa dijabarkan lagi untuk yang Z-nya -1, tapi ini cuma mau bilang kalau di origin atau di Z sama dengan 0 tuh pangkatnya ordernya 2 gitu. Cuma mau ngomongin kayak gitu doang. Mau dijabarin juga ini bisa gitu, tapi coba sendiri soalnya kita Z sama dengan -1 berarti nanti ordernya berapa gitu. nanti dijabarin Z-nya itu jadi ya bentuk deret juga gitu. Yang dalamnya nanti dalam kurungnya Z min 1 kayak Z plus 1. Pokoknya nanti deretnya kayak ada Z plus satunya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut dulu aja kali ya. Soalnya ada banyak hari ini. Iya. Ini untuk yang removable singular point. Monggo. Oke, jadi ingat bahwa ya di situ bisa dilihat ya. Ingat bahwa titik singular terhapuskan itu jika bagian utamanya 0, dalam arti lain nggak ada apa-apa gitu. Nah, boleh kasih lihat example 4 ya, Vin? Nah, jadi kalau misalkan ini kita udah lihat 1 min cos Z per Z kuadrat. Nah, kayak contohnya kayak tadi Z kuadrat, 1 per Z kuadrat kita keluarin dari FZ, bukan dari FZ, kita faktorin keluar gitu. Terus cos Z-nya kita ekspansi dari Taylor. Nah, jadinya kan ada tuh 1 per Z berapa? 1 min
ekspansi deret Taylor dari cos Z. Nah, satunya kan habis, sisa Z kuadrat. Sisa min Z kuadrat per 2 faktorial, bla bla bla. Nah, terus kalau misalkan kita masukin 1 per Z kuadrat ke dalam, nah dia kan langsung 1 per 2 faktorial, min 1 Z kuadrat per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, di sini kan nggak ada Z yang pangkat minus, kan? Berarti dia bisa dibilang di sini removable singular point. Jadi ketika kita masukin F0 ini, F-nya jadi entire gitu ya. Kan Nah, harusnya kalau misalkan aja residunya berapa, ya residu sama dengan 0, karena nggak ada gitu kan, PR-nya nggak ada. ya diperhatikan aja, karena kan kalau kita lihat sekilas nih F0 gimana sih, 1 min cos 0, 1 minus 1 per 0 kuadrat, jadi 0 per 0 kan ya. Tapi ternyata kalau kita bikin dalam bentuk deret, dapatnya ini F0-nya adalah setengah. Jadi sebenarnya Z0 sama dengan 0 itu adalah removable singular point. Yang mau dimaksudkan seperti itu. Ya, gimana? Mau lanjut? Dik. Ada contoh removable singular point lagi nggak? Kalau nggak, ya kasih waktu nanya deh bentar. Oh, habis. Cuma satu aku bikinnya. Ya, nggak apa-apa. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak untuk removable singular point? Aman? Biasanya ini yang ditanya cuma kayak buktian kalau dia removable singular point gitu kan. Biasanya sih gitu. Antara kayak gitu atau nggak dikeluarin sama sekali ya biasanya. itu kan kasus kalian beda, nggak ada yang tahu. Ya, nanti di contoh adalah ini bentuk yang model seperti ini ada yang mirip sih di soal dari Moodle. Cuma nanti kita lihat aja. Aku udah tambahin juga kok di sini. Oke, thank you kok. Lanjut ya. Ya, lanjut deh. Oke, nah jadi kalau misalkan essential singular point, seperti yang kamu bilang, kalau misalkan deret deret utamanya nggak hingga, dalam arti lain Z yang negatif tuh berlanjut terus gitu. Oke. Nah, misalkan yang kayak gini, pangkat 1 per Z. Nah, itu kan bisa jadi kita ekspansi dari Taylor itu ini. Harusnya kan? Deret Taylor, ya bisa sih harusnya. Nah, terus jadi kan, nah kayak gini kan, dari N sama dengan 0 sampai hingga 1 per N pangkat. Ini nggak ada yang bisa dicoret nih, berarti dia Z pangkat min 1, habis itu Z pangkat min 2, habis itu sampai seterusnya gitu. Nah, berarti di sini kita bisa bilang pangkat 1 per Z itu essential singular point pada Z0 sama dengan 0. Dan residu dari FZ ini, ya ini 1 per 1 faktorial ini. Gitu. Contoh lain di sini. Nah, ini yang kalau nggak salah ini ada yang ada di slide-nya ya. Yes, ini aku ngambil dari slide-nya Bunjal sih. Nah, kalau misalkan pangkat 1 per Z per 2 minus Z. Nah, ini tuh punya 2 titik singular terpencil. Di Z sama dengan 0 sama Z sama dengan 2. Ya kan? Nah, kita yang Z sama dengan 0 kan di pangkat 1 per Z. Terus yang di Z sama dengan 2 ya per 2 minus Z ini. Nah, jadi kalau misalkan kita uraikan deret Lorentz-nya, kan dia kan jadinya kan dikali 2 gitu kan. Ada 2 bagian kan. Deret kali deret lah anggapannya. Nah, kalau misalkan yang deret pertama tuh, itu kan kalau misalkan kalian lihat ini tuh kan yang pangkat 1 per Z. Yang deret yang kedua buat yang 1 per 2 min Z.
Nah, kalau misalkan yang awalnya ini, yang deret pertama ini kan dia kan nggak ada kan. Kalau misal kita lihat kan. Nah, sehingga kalau misalkan Z0 itu, dia tuh jadi kayak ya titik singular esensialnya kayak yang tadi kita review untuk fungsi pangkat 1 per Z. Nah, terus yang kalau misalkan yang prinsip kita lihat yang principal partnya itu kan semuanya langsung kan, karena dia langsung Z pangkat min 1. Langsung kita gabungin aja. Oke, lanjut lagi, Vin. Itu kan tadi aku ngomong. Nah, ya. Z0, ya Z sama dengan 0 tadi ya. Itu titik singular esensial, seperti kayak contoh tadi. Oke, di next kali ya. Sekarang kita mau nyari yang buat Z sama dengan 2. Nah, yang Z sama dengan 2 aku nggak tambahin. Ini cuma mau bilang bahwa kalau Z sama dengan 2 kan dia pole kan, simple pole. Kalau dia yang Z sama dengan 0 nih, yang dia ini titik singular esensial. Cuma mau nunjukin itu. Ya, lagian ada di slide juga kan, jadi kalian bisa review dari situ juga bisa. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk essential singular point? Jadi dia bilang bahwa yang ini principal partnya ini kan ada banyak banget nih, ada tak hingga banyaknya, makanya dia bilang titik singular esensial. Untuk residunya ya ambil aja yang di saat Z pangkatnya min 1, berarti kan K minus N sama dengan min 1 kan ya, jadi N-nya sama dengan K plus 1 gitu. Ya udah, yang ini kan jadi N. Jadi 1 per N faktorial pangkat kali 2 pangkat N, Z-nya pangkat min 1 kan ya. Ini kan ngambil koefisien dari Z pangkat min 1 aja. N-nya jalan dari mana? N-nya, K-nya ini mulai dari 0 nih. K-nya mulai dari 0 hingga N. N-nya dari 0 sampai tak hingga. Berarti ya N-nya dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Dari 1, sorry. Itu. Ini untuk residunya. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? 3, 2, 1. Tidak ada. Ayo lanjut. Oke, nah ini untuk ya, kalau misalkan tadi kan kita ada singgung-singgung mengenai residu ya. Nah, ini jadi ada teoremanya. Kalau misalkan Z0 merupakan titik singular terpencil dari fungsi f nih. Nah, jadi Z0 di sini adalah titik kutub orde M jika dan hanya jika Fz bisa dituliskan ya sebagai itu apa namanya? Aku lupa fungsi itu. Ya, fungsi Z. Fungsi Z per Z minus Z0 pangkat M. Nah, dengan atas itu harus fungsi analitik. Gitu. Dan kalau misalkan kita taruh Z0, dia tuh nggak boleh sama dengan 0. Oke, nah gimana? Nah, residunya tuh kalau misalkan kita kayak gitu kan, udah dapat tahu Z0 titik kutub orde M. Nah, nanti kita bisa cari residunya dengan cara rumus itu. Lanjut kali, Ari. Ya, lanjut deh. Kalau misalkan, ya lanjut ya. Lanjut dulu deh. Nah, kalau misalkan Fz sama dengan Z-1 per Z pangkat 3 kali Z kuadrat plus 4. Nah, ini kan titik singular terpencilnya ada 3. Ya enggak? Ada yang Z sama dengan 0, terus kalau misalkan kita buka Z kuadrat plus 4, ya ntar ada Z sama dengan 2i sama Z sama dengan minus 2i. Nah, kalau misalkan fungsi awalnya nih yang Z-1 per Z kuadrat plus 4. Berarti kan kita mau nyari titik kutub di Z sama dengan 0 dulu kan. Nah, maka di sini tuh, apa sih ini manggilnya? Aku lupa. Sini, Rik. Di yang sini aja, step by step. Boleh. Kan ini tadi ada titik kutubnya yang, mouseku di mana?
yang ini gitu ya. Terus kita mencari residu pada Z sama dengan 0. Ya, ini lanjutannya yang tadi. Oke. Nah, berarti kan di sini kan kita tahu dia tuh titik kutub order 3. Ya kan? Nah, kalau misalkan sekarang kita mau nyari residunya. Nah, residunya itu berarti tuh fungsi turunan kedua itu berarti ya, Vini? Iya, V Ya, turunan kedua terus per M-1 faktorial. M-nya sama dengan 3, berarti dia 2 faktorial. Oke, di nextin. Nah, itu kan minta diturunin kan. Nah, ya kalian turunin aja pakai kalkulus. Dapat lah, kalau misalkan kalian nanti ini tinggal dimasukin aja Z sama dengan 0, dapat 1/8 ya. Nah, kalau misalkan kalian dapat, ini jadinya 1/8 dibagi 2 ya 1/16. Nah, kalau sekarang mau nyari yang Z sama dengan minus 2i residunya. Berarti kan fungsinya ya Z sama dengan Z min 1 per Z pangkat 3 dikali Z min 2i. Nah, dia berarti titik kutub terpencil order 1. Oke, jadi ntar di sini kita turunin lagi. Nggak perlu diturunin deh. Nggak perlu. Residunya kan berarti kan fungsi Z. Fungsi Z dimasukin min 2i kan. Jadi nanti kalau kalian masukin, dapatlah min 1 per 2i, min 1 plus 2i dibagi 32. Ya, ini sisanya ya bisa dicari sendiri lah dengan cara yang serupa gitu. Oh, pakai cara yang di atas. Ini untuk full page-nya kurang lebih yang ini mencari menggunakan apa nih teorema 01 tadi. Ada yang bingung nggak kira-kira? Nampaknya tidak. Mari kita lanjut. Nah, ini kayak contoh soal. Oke, misalkan ada fungsi Z seperti ini. Nah, berarti nanti titik kutubnya ya terlihat ya titik kutubnya sama dengan 5. Nah, jadinya kita nyari sekarang residunya. Nah, dengan teorema yang tadi kita bisa bikin fungsi Z sama dengan Z pangkat 3 plus 6Z kuadrat plus 12. Nah, berarti karena ordernya sama dengan 3, berarti fungsi tersebut kita perlu turunin 2 kali, terus masukin nilai Z sama dengan 5, terus habis itu hasilnya kita bagi 2 faktorial ya. Nah, kalau misalkan turun 2 kali kan dapat 6Z plus 12. Nah, ntar kalau masukin 5, 6 kali 5 plus 12, 42. 42 dibagi 2 faktorial, 21. Ya, lumayan simpel sih. Kemudian ini. Ya, yang ini sebenarnya ini kan cari ini doang sih. Kalau main ini tuh nggak mungkin ada yang di ujung. Kalau ini nanti bakal cari residu gitu. Oke, ini kan nyari titik kutub bawah, sekarang kita nyari residunya ya, Vin. Oke, kalau kita misalkan nyari yang awal untuk residu Z sama dengan minus 6. Berarti fungsinya kan yang kalau kita jabarin dari Z pangkat 3. Ini kan berarti kan Z plus 5, fungsinya dapatnya nanti Z plus 15 dibagi Z kali Z min 3 kan. Ya tinggal lihat titik kutub sebelahnya aja gitu. Nah, dapatlah karena nggak perlu, karena di kutub
titik singular terpencil, berarti kita nggak perlu turunin fungsinya, masukin aja Z sama dengan minus 6, jadinya dapat 1/6. Berarti residunya 1/6. Nah, untuk fungsi yang kedua, kita mau nyari yang residu Z sama dengan 0. Nah, berarti di sini kan kita dapat itu fungsinya, kita masukin Z sama dengan 0, berarti dapatnya berapa? Ya, segitu. Minus 5/6, berarti ya residunya segitu. Ya sebenarnya cukup masukin aja sih biasanya kalau titik singular terpencil. Gitu. Selebihnya sama sih dengan cara yang serupa. Segitu. Ini yang tadi nih yang buat yang mirip seperti yang punyanya removable singular. Tapi ini ada pangkat 4 jadinya. Jadinya dia punya order gitu. Kalau misalkan yang bawahnya cuma pangkatnya 1, dia bakal jadi removable singular point nih sebenarnya gitu. Ya, dengan melihat dong kita tahu ya kalau titik kutubnya sama dengan 7, ordernya berapa ya, tinggal lihat. Ininya sih harusnya. Titik kutub order 3 ya, Vin ya? Yes, nanti kalau misalkan kita juga mau cari residu, kita nggak bisa pakai yang teorema tadi, karena ini VZ0-nya kan 0 kan, yang di atas ini kan bernilai 0. Jadi kita kalau misalkan ditanyakan residu ya, nggak bisa pakai rumus ini gitu. Caranya ya harus pakai deret lagi gitu, kembali lagi pada deret. Jadi di mana kita memperpanjang ini yang eksponen 7 minus Z, jadi bentuknya deret Taylor-nya seperti ini. Kemudian kita aplikasikan pada FZ. Udah dikalikan aja, dimasukkan, nanti kan bawahnya jadi order 3 gitu. Jadinya pangkatnya paling rendah kan minus 3. Jadi Z0-nya order. Untuk residunya ya ambil aja pangkat yang minus 1 seperti faktorial 1/6. Ya benar kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya? Sampai sini dulu yang tentang section 7273. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, tidak ada. Kita lanjut nih kalau 3, 2, 1 tidak ada. Mari kita lanjut. Ini tentang Cauchy residue theorem. Ini untuk nanti buat soal sih. Ada juga yang pakai ini gitu. Jadi kalau misalkan F itu analitik di dalam C, kecuali pada titik ini tertentu, dia punya finite number of singular points di Z1 sampai Zn. Jadi dia ini singular nih di titik-titik ini. Tapi di yang lainnya sini, yang di luar lingkaran-lingkaran itu dia analitik gitu. Enggak ada singular point di sini gitu. Maka oleh Cauchy ini dia bilang bahwa rumusnya dari integral Fz pada C itu 2pi kali jumlah residu. 2pi kali jumlah residu ini. Residu pada Z1, Z2, sampai Zn gitu. Untuk penerapannya sendiri ya kita lihat aja pada integral berikut. Integral 5Z-2 per Z kali Z-1 pada pada C. Ya dimisalkan aja C-nya oleh soal itu C-nya adalah Z sama dengan 2 dengan counter clockwise. Terus kita lihat bahwa singularities-nya pada Z sama dengan 0 sama Z sama dengan 1. Ya misalkan residunya untuk Z0 itu B1, residu untuk Z sama dengan 1 itu B2 gitu ya. Kita lihat bahwa Maclaurin series dari 1/1 min Z itu adalah ini gitu.
Lalu untuk, nah ini ada gambarnya juga, dia gambar bahwa di dalam C itu ada F itu analitik, kecuali pada singular point ini, ada di titik 0 sama titik 1, gitu. Nah, dia bilang bahwa fungsi ini bisa diubah nih, jadi dalam bentuk deret yang seperti ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa untuk Z sama dengan 0, dia punya residu di 2. Residunya 2. Ini kalau kalian masukin, kita sederhanakan gitu, nanti dalam bentuk deretnya, yang pangkat Z pangkat min 1 itu koefisiennya adalah koefisiennya adalah 2 gitu. Terus dia cari untuk yang residu pada Z sama dengan 1, didapatlah bahwa B2-nya adalah 3 gitu. Maka ya integralnya ya di 2pi kali jumlah ini aja, B1-nya berapa, B2-nya berapa gitu. Dapatlah 10pi. Cara lain menggunakan partial fraction, bahwa 5Z min 2i 5Z min 2 dibagi Z kali Z min 1 itu juga bisa diubah dalam bentuk partial fraction dengan seperti ini, 2 per Z plus 3 per Z min 1, sehingga ya kita bisa langsung aja integral terhadap C-nya, ambil aja koefisien ini 2 sama 3, gitu. 2pi kali 2 ditambah 2pi kali 3, 10pi. Ya, ada cara lain, kalau misalkan kan kita udah pernah sampai section 73 kan ya, yang pakai PZ tadi, yang dia ini kan misalkan PZ-nya adalah ini gitu. Misalkan untuk yang Z sama dengan 0 ya kita ambil PZ-nya ini. Kan dia saat Z-nya 0 kan dia PZ-nya tidak bernilai 0 kan ya. Saat 0 gitu. Tidak sama dengan 0. Maka kita bisa cari residu untuk Z sama dengan 0, terus cari lagi VZ yang baru untuk untuk Z sama dengan 1, ya kita lihat juga bahwa yang ini kita ambil dari yang ini. Nah, yang ini dia di saat 1 juga tidak sama dengan 0, maka teorema yang tadi juga berlaku, kita bisa cari dengan cara yang tadi gitu. Ada beberapa cara memang itu. Kemudian page. Nah, untuk sampai sini dulu untuk residu teorem, ada yang ingin ditanyakan nggak? Cauchy residu teorem. Harusnya gampang, jadi 3, 2, 1, tidak ada, yang lanjut. Ini ada soal dari yang di Moodle itu ya. Diketahui C itu adalah lingkaran dengan jari-jari 5, orientasinya positif, ditanyakan integral ini gitu. Integralnya adalah alfa plus beta i, kita cari alfanya berapa, betanya berapa. Ini aku lihat bahwa titik singularnya adalah 0 dan 3 gitu ya. Nah, aku lihat nih, ternyata dia memenuhi teorema pada section 73, karena si ini, kalau kita masukin 0, ya VZ-nya itu tidak bernilai 0. Terus yang ini juga saat 3, VZ-nya juga tidak bernilai 0. Maka aku pakai yang cara tadi aja. VZ per Z kuadrat dan dengan VZ-nya ini gitu. Didapatlah residu sama dengan minus 13/9. Kemudian untuk yang satunya, residu saat Z sama dengan 3, cari juga dengan yang VZ karena lebih gampang menurutku gitu. Dapatlah yang ini, residu Z sama dengan 3 pada FZ adalah 13/9. Maka dengan menggunakan teorema residu Cauchy, ya kita pakai rumus tadi, ternyata integral pada ini adalah 2pi kali residu pada FZ gitu. Ya, jadinya sisa dijumlahkan aja gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ada yang ingin ditanyakan untuk yang ini? Aku mau nanya sih, tadi
lagi. Yes. Yang teoremanya itu berarti ini berlaku untuk C-nya untuk yang khusus yang orientasi positif aja ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ditanya negatif sih, kayaknya belum pernah ketemu soal kayak gitu. Oke. Yang orientasi positif negatif itu sebenarnya ini loh, dia bilang bahwa C yang ini tuh arahnya sama kayak yang di dalam-dalam gini maksudnya. Kalau misalkan kita punya ini ada gini ya, ini itu ya, itu kayak arahnya sama gitu maksudnya untuk teorema ini gitu, teorema Cauchy Oh, residue. arahnya sama bukan positif tuh yang biasa counterclockwise gitu bukan? Kalau ada juga yang kayak gini, yang lingkaran gitu ya, terus ini yang kecil-kecil tuh, yang ini arahnya ke sini, yang arahnya ke sini gitu. Ini kebalikan. Nah, yang ini misalkan kita anggap yang ini positif ya berarti yang kecil-kecil ini negatif gitu. Oh, Aku enggak. Kayak gitu. oh positif tuh berarti maksudnya dari yang C yang dari singular itu sama yang C gedenya itu arahnya sama gitu ya? Iya. Oh, oke. Oh ya, oke, thank you. Tapi biasanya sih yang clockwise ya kayaknya yang dianggap positif. Yang ini sih counterclockwise sih. Positive sense dia bilang in positive apa namanya? Mungkin counterclockwise kali ya yang positif. Jadi ya ini iya kayaknya counterclockwise yang positif. Oh, Tapi begitu. nggak usah terlalu dipikirin lah. Yang penting dia ini bentuknya C-nya ini, terus di titik-titik dalamnya 0 sama 3 ya. 0 sama 3 kan ya sekitar sinilah gitu. Ini 0, ini 3. Dia ada lingkaran gitu. Sama arahnya gitu loh maksudnya. Cuma mau bilang kayak gitu. Supaya sesuai dengan teoremanya Cauchy gitu ya. Maka kita bisa bilang langsung aja pakai teorema dia buat cari integralnya gitu. Nangkep kan ya? Iya, nangkap pasnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak? Oke, lanjut ya. Ini Cauchy integral formula. Nah, ini ya kita nggak balik lagi ke section 50 di mana bahwa ini harusnya sama banget sama yang residue theorem. Cuma ini bedanya kita belum mengenal residu, jadi di section 50 kan belum pernah mengenal residu, jadi dia pakai F gitu. Penerapannya ya sama aja kayak tadi, bahwa misalkan kita tahu Fz-nya adalah ini, Fz sama dengan Z per 9 min Z kuadrat. Terus misalkan kita ditanya di soal nih, apa sih integral dari ini Z per Z dz per 9 min Z kuadrat kali Z plus I gitu. Diambil Fz-nya adalah ini, ya kita tadi ambil Vz ya, ini kayak Vz gitu. Dan ini bawahnya adalah Z min Z0 gitu. Didapatlah 2pi kali residunya apa. Dapatlah pi per 5. Ya cuma gitu sih yang ini. Untuk yang aku mau tekankan yang ini sih sebenarnya ya, extension of a Cauchy integral formula, dimana kalau kita misalkan punya Z min Z0-nya pangkatnya lebih dari 1 nih, dia ada n faktorial di sini gitu, dibagi n faktorial sama ininya apa namanya turunannya pangkat n, sama seperti yang teorema tadi, yang teorema pada 73 yang kalau m-nya ada lebih dari 1, dia ada faktorial di bawah itu. Nya sama aja sih ini. Misalkan kita mencari ini integral dari eksponen 2z dz per z pangkat 4, ya kita mau cari
integralnya gimana ya, pakai yang teorema tadi, diturunkan, kalau ininya 4 diturunkan 3 kali, faktorial di bawah itu 3 faktorial. Terus untuk example 2-nya yang ini fz-nya yang di atas kan 1. Jadi kalau misalkan kita ini z min z 0-nya pangkat 1 aja, ya udah berarti 2pi kali 1. Kalau yang kalau misalnya z min z 0-nya pangkat n plus 1 ya udah berarti kan 1 ini kan harus diturunkan kan, kan pasti 0. Makanya integralnya pasti sama dengan 0. Begitu. Ya, kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh soal dari yang kemarin juga dari PPT Ibu Jalina bahwa integral pada C, z per z kuadrat plus 1, kalau misalkan C-nya adalah ini, ya segitiga ini, dilihat bahwa I ini termuat dalam CI itu kan yang di sini kan ya, gitu. Sedangkan yang minus I tidak, gitu. Jadi kita abaikan aja. Dia pilih fz-nya adalah z per z I, kan rumus integral Cauchy, ya kita fz-nya kan yang ini tadi, gitu. Didapatlah 2pi kali fi. Ya, hasilnya pi, gitu. Kemudian untuk ini sebenarnya kepakainya untuk ngerjain soal yang ini, yang di model ini. Untuk yang ini dulu, yang section 5051 ada yang ingin ditanyakan. Nanti juga bakal kepakai sih yang seperti ini di bawah-bawah. Bab 6 banyak kepakai juga. Tidak ya, mari kita lanjut. Ini contohnya dari model ya. Jadi ditanyakan dengan C yang seperti ini, integral ini apa gitu. Jadi kita gambar aja bahwa ya kotaknya kurang bagus juga ya, ini kurang menunjukkan gitu. Misalkan nih hz adalah fungsi ini 1 per z kuadrat plus ini gitu ya. Dia bisa dipisah menjadi a per z kuadrat plus 25 dan b per z min 3 kuadrat gitu ya. Dilihat aja bahwa z kuadrat plus 25 ini kan titik singularnya adalah z sama dengan 5i, z sama dengan minus 5i, di luar dari C gitu. Yang satu ada di atas sini, yang satu ada di bawah sini gitu. Di luar dari C. Jadi integral dia adalah 0 gitu. Sedangkan untuk yang 3 itu kan ada di sini nih, di tengah sini. Nah, maka dia integralnya bakal ada nilainya gitu. Maka dengan teorema Cauchy kita ambil aja fz-nya adalah 1 per z kuadrat plus 25, maka integral C hz dz 2pi per 1 faktorial kali f aksen 3 dapatlah ini minus 0,033i gitu. Ya, yang ini biasa soal agak menjebak sih yang kayak gini. Dikiranya kita harus ambil juga yang ini, yang 5i sama minus 5i, tapi sebenarnya enggak karena dia enggak termasuk di dalam C gitu. Di sini ada yang ingin ditanyakan? No? Oke, lanjut ya. Ya, udah di ini sih, udah masuk 76. Amankah? Aman? Ya, nampaknya aman. Mari kita lanjut deh. Yang ini section 76. Monggo, Rik. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bentar ya. Oke, jadi kan ada zeros and poles. Nah, jadi kalau misalkan di PPT-nya Bujal kan zeros itu kan namanya pembuat nol ya. Nah, jadi di sini tuh cari gimana caranya pembuat nol di sini bisa cari kutub order M gitu. Nah, jadi anggapannya ada dua fungsi P sama Q yang analitik di point Z0. Nah, terus pas P sama dengan Z0 itu nilainya nggak sama dengan 0, dan Q di sini tuh
dia ada pembuat 0 order M di Z0. Nah, jadi nanti fungsi PZ per QZ ada mereka nanti bakal punya kutub di order M pada Z0. Nah, kalau misalkan kita lihat example 1, di sini kan ada dua fungsi, PZ sama dengan 1, fungsi konstan, sama QZ sama dengan Z dikali F pangkat Z minus 1. Nah, mereka dua-duanya kan entire ya. Nah, di sini kan Q ada pembuat 0 di M sama ordernya M sama dengan 2 di titik 0. Nah, jadi kita ngelihat teorema 1, maka P per Q di sini itu kan 1 per Z kali E pangkat Z min 1. Nah, di sini berarti dia punya pole order 2, kutub order 2 di Z sama dengan 0. Ya, simpelnya gitu sih. Enggak, cukup sederhana lah anggapannya kalau kita punya dua fungsi, P sama Q. Kalau kita terus kita punya kita punya pembuat 0 di Z di Q ya. Nah, dan kalau misalkan kita Z0-nya ini kita masukin ke P, nilainya nggak sama dengan 0, maka P per Q itu dia punya kutub Z0. Simpelnya gitu. Oke, boleh di next kali, Vin. Ya, ini ada referensi dari example 2 in section 75 sama example 5 pada section 74. Aku kasih juga sebagai berikut. Oke. Mau kamu, Rick? Atau aku? Ya, aku aja, nggak apa-apa. Oke, ini kan tadi kan contohnya masih sama yang kayak tadi ya. Ambil yang QZ tadi, kita ambil FZ, fungsi entire FZ sama dengan fungsi QZ yang tadi, Z kali E pangkat Z min 1, ya, seperti kayak yang tadi, dia punya pembuat 0 pada Z sama dengan 0, order 2. Udah ketik bayang. Kenapa kita bisa tahu order 2 ya, kita bisa turunin aja gitu. Kalau misalkan diturunin kan F0 kan tetap 0. Terus kalau turunin sekali F0 tetap 0 nih. Kalau misalkan kita masukin ya. Nah, terus kalau misalkan kita turunin untuk kedua kalinya, dia didapat F double aksen dari 0 sama dengan 2. Dia itu nggak 0. Gitu. Nah, berarti yang expression 1. Nah, anggapannya jadi ntar FZ itu sama dengan Z kuadrat GZ. Di mana G-nya itu adalah fungsi entire. Nah, fungsi entire dari yang kayak gimana? Yang kayak di bawah itu tuh. Kalau misalkan Z-nya nggak sama dengan 0, E pangkat Z min 1 per Z. Kalau misalkan ya Z sama dengan 0, kita bikin sama dengan 1. Nah, ini dia kan lewat teorema pada section 75 tadi. Nah, kalau misalkan ada, aku bacain lagi aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, misalkan ada fungsi analitik F di titik Z0. Nah, dia nanti bakal punya pembuat 0 di order M pada titik, Z0 itu, jika dan hanya jika ada fungsi G yang analitik dan tidak 0 pada Z0. Sehingga nanti bisa kita tulis jadinya FZ sama dengan Z min Z0 pangkat M dikali GZ. Gitu. Jadi kita kalau misalkan lihat teorema itu, kita bisa expression yang tadi. Jadi kayak gini ya. FZ sama dengan Z min 0 dipangkatin kuadrat dikali GZ. Nah, misalkan kita lihat contoh yang tadi nih. Kita ambil GZ yang tadi nih. Kita mau lihat dia entire atau enggak ya. Nah, misalkan Maclaurin seriesnya nih. Kita ekspansi deret Maclaurin, kan jadinya kan begini kan. E pangkat Z min 1 sama dengan, ya itulah.
Nah, dia kalau misalkan kalian nanya kenapa dia kan start dari 1 nih, min 1-nya kemana? Ya kan harusnya kan pangkat Z itu kan start dari 0. Nah, tapi kan pas di suku pertamanya kan nilainya sama dengan 1, ya minus 1 ya coret aja gitu. Jadi bisa dimulai dari 1. Nah, jadi kalau misalkan kita cek yang ini, habis ekspansi Maclaurin, kita masukin lagi ke FZ. Nah, di FZ nih, nah kalian lihat kan, N sama dengan N pangkat minus 1, maka ya dilanjutin lagi, kan masing-masing kan mesti dibagi Z nih. Sorry, aku kayaknya agak error. Tadi ini kan awalnya kan F pangkat Z minus 1, terus dibagi Z kan. Nah jadinya kan karena semua anggapannya kan tadi kan deret Maclaurin ini semua dibagi Z, jadinya kan Z pangkat N minus 1. Gitu. Oke. Nah berarti dia kan bisa dibilang dia valid ketika Z sama dengan, tidak sama dengan 0. Cuman deretnya ini tuh dia tuh konvergen ke F0 ketika Z sama dengan 0. Jadi dia tuh deret Taylor-nya tuh bisa dipakai untuk seluruh FZ. Untuk Z sama dengan nilai apapun. Nah, jadinya kita bisa bilang F ini fungsi entire. Kurang lebih itu untuk yang dari yang example 2 section 75. Jadi yang tentang yang ini nih tadi dia bilang gimana sih caranya tahu bahwa zero of order QZ itu punya zero of order di M sama dengan 2 pada Z sama dengan 0. Ya itu dari ini sih sebenarnya, dari ini semua. Bahwa yang penting tuh dari section 75 tuh. Dan yang ini. Kalau kita lihat bahwa dia diturunkan pada saat sama dengan 2 ini dia nilainya tidak 0 gitu. Maka sorry, ini ada yang Oke. Jadi dia itu dibilang ordernya 2. Jadi apa namanya? Z-nya itu punya order apa namanya? FZ ini punya zeros di Z0 dengan ordernya 2 karena ini gitu ya. Untuk GZ untuk menyamakan menjadi section 75 ya ini dibikin Z min 0 kuadrat gitu. GZ-nya yang menyesuaikan seperti tadi. Kurang lebih seperti itu untuk yang ini example 2 section 75. Kemudian untuk yang reference satunya di 74 ya. Mau kamu Rick? Oke. Sorry guys. Nah ini kan tadi kan kita ada bukti dapat ini fungsi entire ya. Nah dan pembuat nolnya itu ada banyak di sini, ada 2 Z sama dengan 2 dikali N I I. Nah jadi N-nya itu ya bilangan integer lah. Ya ini gimana caranya dapat 2 NPI gitu dari Oke, jadi kita dapat pembuat nolnya yang mana aja. Maksudnya untuk nomor 2 tuh yang nomor ini kan, Vin? Example 5 kan? Untuk yang ini nih, maksud aku kemarin bikin buat kenapa bisa dapat 2 NPI gitu. Dari sini, kan untuk membuat 0 dari ini, Z kali pangkat Z min 1 tuh ada 2 bagian. Kalau Z-nya 0, ada pangkat Z min 1-nya 0. Nah, yang ini kelihatan banget lah ya dari sini. Yang bisa bikin 0. Sedangkan yang untuk yang ini gimana? Nah, itu penjelasannya di bawah gitu. Oh iya. Oke, jadi kan ya kita buka aja di X plus Y, Z-nya. Jadinya kan dia kan F pangkat X plus Y minus 1 sama dengan 0. Kita bisa buka jadinya F pangkat X dikali cis Y
di minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan cos Y sama sin Y itu kan nilainya cuma antara dari min 1 sama 1 ya. Jadi cuma ada 2 kemungkinan. Antara minus 1 kali minus 1, terus di minus 1 sama dengan 0, atau 1 kali 1, nanti di minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti pangkat X itu kan tidak harus lebih besar dari 0. Maka ya dia harusnya, dialah wajib jadinya untuk pangkat X sama dengan 1. Sehingga X-nya nanti dapat sama dengan 0. Nah, cis Y di sini jadinya nanti kita buat sama dengan 1. Nah, sehingga di saat cos Y sama dengan 1, sin Y sama dengan 1, sin Y sama dengan 0, maka ya Y-nya sama dengan 2NP. Sehingga di sini kan kita dapat Z sama dengan X plus Y, tadi X-nya sama dengan 0, nah Y-nya kan sama dengan 2NP, jadinya ya Z sama dengan 2NP, 2NPI. Ya, Itu. didapatlah sesuai yang dia bilang di sini. Tapi dia sebenarnya cuma bilang. Nah. Oke, jadi ya. kan Kamu ajarin. Oke. Ya, jadi kan di sini kan Z0 di sini kan titik singular terisolasi dari fungsinya kan, fungsi fz kan sama dengan 1 per z dikali f pangkat z min 1. Nah, jadinya kita f pangkat z-nya kita jadiin ekspansi dari Maclaurin. Kita dapat jadinya kan dia kayak jadinya z dikali f pangkat z min 1 itu kan jadinya z kuadrat dikali ya 1 plus z per 2 plus z kuadrat per 6 dan seterusnya. Nah, berarti kita di sini nyari fz sama dengan vz per z kuadrat ya. Di mana vz-nya itu yang sama dengan 1 per fungsi deret Maclaurin tadi yang dalam kurung. Nah, dia kan di sini kan fungsinya analitik pada z sama dengan 0. Terus kita lihat V0 itu sama dengan 1. Nah, maka di sini Z sama dengan 0 adalah kutub orde 2. Dan ngelihat tadi di section 7 residunya gimana, B-nya. Berarti ya residunya itu sama dengan V diturunin sekali, terus dimasukin Z sama dengan 0. Nah, kalian turunin V-nya, didapat nanti B sama dengan minus setengah. Yes, itu residunya. Ya, itu untuk contoh penerapannya. Ini untuk referensi saja tadi sih. Tadi teorema pertama. Untuk teorema pertama ada yang ingin ditanyakan nggak di section 76? Yang ini. Ada? Tidak? Ada? Baiklah, kita lanjut ya. Ini untuk teorema kedua di section 76. Monggo, Rik. Oke, jadi kalau ini untuk teorema 2-nya bisa kayak contoh tadi ya, PQ, ada fungsi P sama Q. Di sini terus ada titik, mereka analitik di Z0. Nah, ketika QZ0 sama dengan 0, dan kalau misalkan diturunin, dia nggak jadi sama dengan 0 lagi. Terus, ya sebenarnya mirip kayak tadi sih. Jadi ada pembuat 0 bernilai Z0 di Q. Terus ketika kita masukin nilai Z0 itu ke P, dia nggak sama dengan 0. Nah, berarti di sini Z0 itu adalah titik kutub sederhana untuk fungsi P per Q. Nah, di mana nanti residunya kita buat
P dari Z0 dibagi turunan Q terhadap Z0 gitu. Nah ini dengan catatan ya, kalau Q diturunkan terus dimasukin Z0, dia nggak sama dengan 0 nilainya. Oke, jadi kalau misalkan kita ada contohnya, ada fungsi Fz sama dengan kotanjen Z. Nah, kotanjen itu kan cos per Z, cos Z per sin Z kan. Nah, di sini kan sin Z sama dengan 0 itu, kalau nggak salah, ya alhamdulillah paling ya NP lah. Iya, ya. Nah, jadi di mana N-nya itu bilangan bulat. Nah, pada saat ini kan, kalau misalkan kita masukin NP ke dalam fungsi P kan, dia kan minus 1 pangkat N ya. Jadinya nggak sama dengan 0. Nah, Q-nya kan kita kalau kita masukin NP ya itu 0, karena tadi kan pembuat 0 ya kan. Nah, kalau kita turunin Q, kita turunin sin Z, jadinya kan cos Z ya. Nah, jadinya kan dia kan, kalau kita masukin lagi NP, dia kan jadinya kan min 1 pangkat N. Ya, nggak sama dengan 0. Berarti residu dari Fz itu ya tadi, sesuai teorema di atas, P dari Z0 dibagi Q aksen dari Z0. Jadinya didapat nanti ya min 1 per N pangkat min 1 per N ya, Vin ya. Didapat sama dengan 1. Ya, ini masih ya contoh sederhana aja sih. Ya. Untuk ini, teorema ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, no. Oke, mari kita lanjut. Ini contoh lain sih. Ada 2 contoh lagi terkait dengan teorema 2. Monggo. Oke, mungkin lanjut aja langsung ya. Karena kita kan tahu kan tan hiperbolik ya sin hiperbolik per cos hiperbolik. Nah, berarti kan ada pembuat 0 kita nyari yang di cos hiperbolik. Berarti kan dapetnya kan nanti kan Z sama dengan PI per 2. Ya, kita bikin aja PZ-nya sama dengan sin hiperbolik Z, terus QZ-nya sama dengan Z kuadrat cos hiperbolik Z. Nah, kalau misalkan kita masukin PI per 2 ke P-nya, kita dapat I sama dengan sin pi per 2. Di mana nanti sama dengan I. Nah, kalau I itu kan tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita masukin PI per 2 ke Q, dapatnya sama dengan 0. Kalau kita turunin Q, jadinya Q aksen dari PI per 2 itu adalah PI per 2 kuadrat dikali sin hiperbolik PI per 2. Nah, dapatlah ya minus pi kuadrat per 4I. Ya, jelas tidak sama dengan 0. Nah, berarti kan ini kan kita dapat bahwa PI per 2 adalah kutub sederhana dari F. Nah, residunya ya dengan rumus tadi, berarti kan I dibagi ini kan nilai Q aksen dari PI per 2 kan. Jadi kan I-nya nanti tinggal coret, 4 sama pi kuadratnya dibalik. Dapat jadinya minus 4 per pi kuadrat. Gitu. Oke, ada contoh lain. Nih, FZ-nya yang... Kalau misalkan, kita lihat FZ-nya dulu aja. Nah, FZ-nya kan sama dengan Z per Z pangkat 4 Z per Z pangkat 4 plus 4. Nah, ini kan gimana caranya dia buat 0, kita masukin Z0 sama dengan akar 2 E pangkat IP per 4.
Didapatnya dari 1 plus I. Nah, dengan ngelihat kan PZ ini kan sama dengan Z. Terus ini ceritanya masukinnya Z0 aja ya, Z0 biasa. Karena kita tahu Z0 di sini kan konstan. Daripada ngitung dulu. Nah, kalau misalkan kita masukin Z0 ke dalam P, kita dapatnya sama dengan Z0 karena PZ sama dengan Z. Ya, jelas tidak sama dengan 0. Nah, tadi ya QZ0 kan yang sama dengan 0. Kalau kita turunin Z pangkat 4 plus 4, jadinya kan 4Z pangkat 3. Kita masukin Z0, 4Z sama dengan 4Z0 pangkat 3. Yang jelas tidak sama dengan 0. Maka kita dapat bahwa Z0 itu adalah utuh sederhana F. Nah, residunya jadinya 1/4 Z0 pangkat 2. 4Z0 pangkat 2 yang bisa, untuk kali ini bisa kita buka. Didapat jadinya 8I. 8I jadinya nanti residunya jadi 1/8I. Kalau kita bisa pindahin I-nya ke atas jadinya minus I/8. Oke, mungkin tadi aku terlalu berbelit-belit. Ada yang mau ditanyain? Atau mungkin sudah bingung. Ayo, gimana? Habis ini soal sih, latihan soal. Ada 3. Yes? Turunan dari Z kuadrat cos HZ kok bisa Z kuadrat sin HZ ya? Yang mana cos hiperbolik? Iya, kayak gitu kok. Cos hiperbolik, cosin hiperbolik. Ya? Nggak perlu UV gitu ya? Bentar, iya deh perlu UV deh. Segitu langsung Z kuadrat sin HZ. Kalau misalkan, iya bentar. 2 cos HZ itu apa? 2 cos hiperbolik pi per 2 tuh 0 ya? Oh iya, cos itu kan. Iya, oke. Thank you. Ada itu. Di sisa belakangnya jadinya. Ya, ini ngambil dari buku sih, harusnya bener. Iya, bener kok. Buka itu kan langsung masukin soalnya. Nggak ditulis dulu QZ-nya berapa, Q aksen Z-nya berapa. Ada lagi, yaitu penerapan dari teorema 1 sama 2 di section 76 tentang zeros and poles. Oh my god. Ada? Tidak? Ada? Atau bingung? Bingung bagus kalau kata Pak Petrus, nggak apa-apa. Aduh. Nggak apa-apa. Abis ini soalnya. Soal yang udah nggak terkait dengan yang tadi. Gitu. Kalau misalkan masih mau ada yang mau dibahas tentang yang tadi. Tidak? Yang udah kita bahas dari awal aja sih sebenarnya sih. Lah, kalau ada ya tiba-tiba ada kepikiran mau nanya nggak apa-apa nanya aja. Iya. Nampaknya tidak. Mari kita lanjut deh. Nih, ada soal pembuktian sesuai dengan request kan. Ini aku ngambil dari PPT Bujal sebenarnya. Kelihatan banget. Misalkan F analitik di Z0 dengan GZ-nya adalah FZ per Z minus Z0. Buktikan bahwa yang 1 sama yang 2 gitu. Ini yang 1 dulu ya. Jadi ini jika FZ tidak sama dengan 0, maka Z0 merupakan titik kutub sederhana dari G gitu ya. Minta dibuktikan seperti itu. Ya, perhatikan aja bahwa F analitik pada Z0 sehingga ya aku bilang bahwa dia tidak memiliki titik singular pada Z0 sehingga FZ itu pasti memiliki representasi dari deret Taylor. Representasinya seperti berikut. FZ sama dengan sum dari n sama dengan 0 sampai hingga AN Z min Z0 pangkat N. AN-nya yang itu yang ada turunan keberapa dibagi faktorial, itu yang deret Taylor. Tapi aku rangkum aja dalam bentuk AN gitu. Udah ya?
Maka aku aplikasikan pada GZ, ya ada FZ dibagi Z min Z0 ya kan. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian aku gabungkan supaya dalam bentuknya deret aja. Yang ini. Maka aku kelihatan lah ya, ini saat n-nya 0, dia pangkatnya minus gitu. Ya udah aku keluarin aja A0-nya per Z min Z0. Sisanya ini kan pangkatnya dari 0 sampai positif lah intinya ini, yang ini. Atau intinya non negatif pangkatnya. Kalau n-nya 1 dia pangkatnya 0. Kalau n-nya 2 pangkatnya 1 dan seterusnya. Maka ya kelihatan aja di sini bahwa ada Z pangkat negatifnya yang paling kecil berapa ya, min 1. Jadi kita bilang bahwa Z0 adalah simple pole, residunya ya A0 ini. A0-nya berapa ya nggak tahu ya, karena FZ-nya juga nggak diketahui gitu. Ya, jadi terbukti untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jika FZ sama dengan 0, maka Z0 merupakan titik singular terhapuskan. Ya diketahui aja bahwa FZ sama dengan 0, maka GZ-nya berapa? GZ-nya 0 dibagi Z min Z0. Hasilnya berapa? 0. Jadi, karena GZ tidak memiliki principal part atau bagian utamanya yang Z min Z0-nya pangkatnya negatif, maka ya Z0 dibilang sebagai removable singular point atau titik singular terhapuskan. Untuk yang nomor 1 ini, ada yang ingin ditanyakan? Harusnya kelihatan jelas lah ya untuk yang ini gitu. Kemudian lanjut. Ini untuk full page-nya. Oke. Ini soal dari buku sih. Misalkan F adalah analitik pada finite plane, kecuali pada singular points berikut, Z1 sampai Zn. Tunjukkan bahwa residu Z1, residu pada Z1, Z2 sampai Zn ditambahkan dengan residu pada Z tak hingga itu sama dengan 0. Ini lumayan berat gitu. Jadi ya harus ingat beberapa section yang tadi kita bahas gitu. Berdasarkan pernyataan soal ya F-nya analitik pada sebuah finite plane kecuali pada singular point berikut gitu ya. Kemudian perhatikan ada residu Z sama dengan tak hingga ya di sini. Maka kita harus ingat juga teorema terkait dengan residu at infinity pada section 71. Gambarnya sebagai berikut. Ini aku agak nyontoh di section 71 ya. Cuma yang di section 71 tuh bentuknya yang di dalam ini kayak gini doang, kayak satu lingkaran gitu doang. Sedangkan yang punya kita yang ini ada banyak titik-titik yang sebanyak n buah gitu. Aku cuma ubah di sananya, sisanya sama sih gitu. Ya, pada section 71 residu at infinity dimisalkan terdapat lingkaran dengan radius R1 yang mencakup seluruh singular point dari F. Jadi R1 ini, lingkaran dengan jari-jari R1 ini mencakup seluruh singular point dari Z1, Z2, sampai Zn, gitu ya. Maka, berarti ya, F analitik pada seluruh yang di luar R1. Jadi, F itu analitik di sini semua analitik dia. Karena dia di luar lingkaran ini gitu. Seperti itu. Oke. Misalkan terdapat lingkaran dengan radius R0 di mana R0 lebih dari R1 gitu. Misalkan terdapat lingkaran ini gitu. Lingkaran ini namanya bukan channel. Ini nanti ada lagi gitu ya.
Misalkan C0 adalah daerah pada R1 hingga R0 gitu. Jadi C0 itu apa? C0 itu donat ini. Yang donat, bukan di dalam, bukan di luar, yang di tengah-tengah ini gitu. Ya. Dan misalkan C adalah cakram yang ini semua. C itu yang ini, gitu ya. Ini C. Oke. Nah, maka dengan teorema dengan di section 71 ini residue at infinity didefinisikan bahwa pada C0 integral fz adalah 2pi residu z sama dengan tak hingga dari fz. Jadi integral dari donat ini adalah ini 2pi kali residu z tak hingga fz. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, pada section 70 tentang teorema residu Cauchy, dia bilang bahwa dengan menggunakan teorema residu Cauchy, kita dapat tuliskan bahwa integral C yang ini yang di dalam ini semua ya sama dengan 2pi kali jumlah setiap residu. Ya. Sampai ada n buah kan ya. Z1 sampai Zn. Nanti ininya panahnya gimana ya? Panahnya searah sama yang ini. Karena kan yang residu Cauchy kan panahnya searah gitu ya. Counterclockwise. Yang C0 ini yang clockwise gitu. Kemudian dengan teorema multiple connected domain pada section 49 kita bisa tuliskan jumlah dari yang di C0 yang di donat tadi sama yang di cakram hasilnya adalah 0 sesuai dengan teorema ini gitu. Dapat ya apa 2pi residu z hingga fz ditambah 2pi jumlah dari residu z1 sampai zn sama dengan 0. Ya kita bagi aja dengan 2pi jadinya sisa yang residu-residu aja. Diatur ulang supaya mirip dengan soal terbukti. Begitu. Untuk nomor 2, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ini soal pembuktian sih sudah yang di buku. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Apakah membingungkan? Apakah ada yang gampang? Ya, nampaknya tidak ya. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Diketahui bahwa nih, P dan Q adalah function yang analitik pada Z0. Dengan PZ0 adalah tidak sama dengan 0 dan QZ0 adalah 0. Diketahui bahwa tunjukkan bahwa PZ per QZ adalah pole of order M at Z0 dengan Z0 adalah zero of order M pada Q gitu. Ini mirip dengan section 76 teorema yang pertama. Bedanya apa? Bedanya yang section 76 teorema 1 tadi diketahui ini semua sama, ini sampai sini. Ini semua sama. Tapi diketahui yang ini gitu. Diketahui yang Z0 zero of order M, maka PZ per QZ memiliki pole order M pada Z0. Kita yang nomor 9 ini, di nomor 9 ini kita diminta kebalikannya gimana? Kebalikan dari teorema 1 section 76. Apakah dia berlaku bolak-balik gitu? Dia tanyanya seperti itu. Caranya gimana? Ya aku ikutin sesuai dengan yang petunjuk ini. Tapi kalau nanti sama Bu Jadina kayaknya nggak dikasih petunjuk sih. Cuma ya, nah yang di buku ini dia kasih tahu caranya gimana. Diketahui apa tadi? PZ0 tidak sama dengan 0, QZ0 sama dengan 0.
Terus, ini salah, ini aku mana yang masuk? Nih, ini nggak pakai 0. PZ per QZ memiliki pole of order M pada Z0. Kemudian, buktikan jika dua ini terpenuhi. Jika ini memiliki pole of order M, maka Z0 adalah zero of order M dari Q, gitu ya. Misalkan aja, aku nggak mau tulis nih, PZ per QZ banyak-banyak, aku tulis aja FZ, gitu ya. FZ sama dengan PZ per QZ, gitu. Maka, dengan pernyataan yang kedua yang ini, maka FZ ku memiliki pole of order M di Z0 kan ya. Jadi ya karena PZ ini, maka yang ini terpenuhi, jadinya yang nomor 2 pada jawaban. Yang ini gitu ya. Kemudian, berdasarkan teorema pada section 73 mengatakan tentang residues at poles. 73 ngomongin apa sih? 73 yang ini, yang pakai VZ ini. An isolated singular point Z0 of a function f is a pole of order M if and only if Fz can be written in the form ini, gitu ya. Dengan Vz-nya analitik dan non-zero pada Z0. Ini penting. Oke. Jadi, Fz kita memiliki, kan dia bilang memiliki pole of order M, ya kan? Memiliki pole of order M. Kita bisa bilang, maka Fz punya representasi sebagai berikut, gitu. Ya udah, aku tulis aja Fz sama dengan Pz per Qz sama dengan Vz dibagi Z min Z0 pangkat M. Dengan Vz0-nya tidak sama dengan 0 dan dia analitik gitu ya. Nah, dia kasih petunjuk lagi nih, solve for Qz gitu. Udah, kita solve untuk Qz-nya. Qz-nya berapa ya? Sama dengan Pz per Vz kali Z min Z0 pangkat M. Misalkan aja Pz per Vz-nya tadi adalah Hz gitu ya. Maka Qz-nya jadinya Hz dikali Z min Z0 pangkat M. Dengan Hz0-nya tidak sama dengan 0 dong. Karena apa? Karena PZ0-nya tidak sama dengan 0 dan VZ0-nya tidak sama dengan 0. Pastilah Hz-nya pada saat Z0 tidak sama dengan 0 gitu. Ya, kita atur ulang bentuknya, ditukar aja urutannya, yang di depan Z min Z0 pangkat M, belakangnya Hz. Nah, menggunakan teorema pada section 75 tentang zeros of analytic function, dapat kita simpulkan bahwa QZ memiliki zeros of order M pada Z0. Pada section 75 ngomong apa? Yang ini. Mau saya, ya ini. Let a function f be analytic at point Z0. It has a zero of order M at Z0 if and only if there is a function g which is analytic and non-zero at Z0 such that kita udah dapat fungsi ini ya, fungsi yang ini gitu ya. Karena dia if and only if, kita bisa bilang bahwa ini menghasilkan f analitik pada Z0 dan dia punya zero of order M pada Z0. Jadi kita bisa pakai implikasinya di dalam pembuktian kita gitu. Menggunakan teorema ini kita dapat menyimpulkan bahwa QZ bisa memiliki zeros of order M pada Z0. Terbukti gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini soal terakhir buat hari ini. Dan udah sih, nggak ada bahasan lagi. Tidak? Ada atau tidak? Nampaknya tidak. Ya, sekian. Thank you. Good luck buat UAS. Ini referensi semua aku ambil dari buku sama PPT Bu Jalina.
buat filenya bisa diambil di ini, di Teams ini, channel yang sama, di foldernya MC UAS Ankom kayaknya. Aku udah masukin PPT sama ini PDF kalau misalnya mau lihat langsung semua, PPT kalau misalnya lihat step by step kayak tadi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Sudah? Oke. Yes? Kalau slide itu nggak boleh ditaruh di chat nggak kok, biar kita bisa belajar. Di files, apa namanya? Di channel yang apa sih namanya? Tab files yang entar gimana ya? Nih di Active Metis MC analisis fungsi kompleks, yang di files yang ini files MC UAS Ankom. Ini ada PPT, ada PDF. Yang PDF yang kalau nggak ada animasinya tadi, yang PPT kalau yang mau lihat step by stepnya kayak tadi ya. Oke, thank you kok. Oke. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah? Bagaimana Ankom? Apakah kesulitan? Kayaknya udah pasrah aja sih kok. Semoga soalnya nggak susah. Ya semoga soal pembuktiannya yang udah dibahas gitu lah ya. Gampang harusnya. Amin. Oke. Tapi ngerti kan ya yang tadi yang pembuktian yang 3 soal terakhir tuh overkill tuh. Iya, thank you kok. Nggak kepikiran pakai yang multiply connected domain itu, multiply. Ya emang kayak harus ngerti setiap teoremanya gitu ya. Makanya agak susah. Ya gimana? Sudahkah? Apakah mau udahan? Kalau dari aku udah nggak ada lagi sih, thank you kok. Thank you kok, sangat membantu clear up Iya. the cloud. PPT-nya itu effortnya banyak banget bikinnya. Thank you banget. Oke, sama-sama. Ya. Udahan nih, kalau udahan nggak apa-apa. Oke kok, thank you ya kok. Thank you kok Erik. Thank you kok. Thank you Ya, kok. sama-sama. Oke, Buat, thank you buat kok. kalian semua. Thank you banget kok. Thank you kok. Mm.